Halo ibu-ibu semuanya, apa kabarnya? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya Bu ya. Nah, selamat sore Bu, saya ucapkan kepada para ibu-ibu keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dan juga kepada ibu ketua kelompok yang hadir di tengah-tengah ini untuk mengikuti pertemuan kita pada sore hari ini. Ibu-ibu, sebelum kita memulai pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa agar pertemuan kita ini direstui oleh Tuhan yang Maha Kuasa dari mulai awal, pertengahan, sehingga akhir nantinya. Nah, untuk itu Ibu, saya berharap kepada Ibu ketua kelompok kita yang hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini untuk memimpin doa kita ya Bu. Kepada Ibu Jaima, silakan Bu untuk memimpin doa kita pada sore hari ini. Terima kasih Bu Jaima atas kesediaannya memimpin doa kita pada sore hari ini. Nah, ibu-ibu, kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita yang kita bahas pada minggu lalu. Namun sebelum kita melanjutkan pada pertemuan kita sore hari ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah masih ada yang mengingat apa yang telah kita bahas pada minggu yang lalu, Bu? Ya, silakan Ibu Nining, kita membahas masalah apa pada minggu lalu? Ya, benar sekali, memahami perilaku anak ya Bu ya. Dalam memahami perilaku anak itu ada beberapa poin yang telah kita ambil Bu. Apakah ibu-ibu yang hadir di sini masih mengingatnya? Ya, coba kepada Ibu Lisbeth. Ya, untuk memberikan perilaku baik kepada anak, maka kita harus memuji perilaku baik anak tersebut. Benar sekali Ibu Lisbeth ya, terima kasih. Begitu juga Bu, ada poin satu lagi yang mungkin masih mengingatnya. Ya, silakan kepada Ibu Nining kembali. Iya benar Bu, kita harus memberikan penghargaan kepada anak kita. Sekecil apapun penghargaan yang kita berikan kepada anak kita, itu akan memberikan perilaku yang baik kepada anak kita. Terima kasih Bu, semuanya masih mengingat pelajaran kita di minggu lalu. Nah, untuk itu bagaimana kalau kita berikan aplaus untuk kelompok ini Bu? Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok ini dengan memberikan tepuk wow. Masih pada ingat semuanya kan Bu dengan tepuk wow? Baik Ibu ya, dalam hitungan 1, 2, 3, maka kita akan memberikan tepuk wow bagi kelompok ini. 1, 2, 3. Berikan W, berikan O, berikan W. Wow, iya, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang hadir di sini. Nah, ibu-ibu, saat ini pada sore hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah belajar memahami perilaku anak, di mana kita berusaha memberikan perilaku yang baik kepada anak. Nah, untuk kelanjutan sore hari ini kita akan memahami Bu, cara anak usia dini belajar. Nah, untuk anak usia dini sendiri belajar Bu, itu banyak yang bisa dilakukan. Namun pada saat ini kita membahas bahwa lewat bermain, anak-anak usia dini itu bisa belajar Bu. Begitu juga lewat kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan, ataupun yang para ibu-ibu lakukan di rumah. Kegiatan sehari-hari itu bisa membantu anak usia dini untuk belajar. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana mengembangkan bahasa atau cara berbahasa yang baik kepada anak-anak usia dini. Namun sebelum itu Ibu, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita pada sore hari ini, bagaimana kalau kita bermain terlebih dahulu? Apakah ibu-ibu mau kita bermain terlebih dahulu? Ya, baik Bu. Kita akan bermain kata berkait Bu. Jadi saya akan memberikan sebuah kata dan ibu-ibu akan melanjutkan kembali kata yang sudah saya berikan tersebut. Setelah Ibu melanjutkan kata-kata tersebut dan Ibu menunjuk kembali kepada rekan sebelah kiri, sebelah kanan atau di belakangnya untuk melanjutkan kembali. Contohnya, saya ambil kata jeruk Bu. Nah, saya tunjuk kepada Ibu Nining. Coba Ibu Nining lanjutkan. Ya benar, manis, betul. Kemudian Ibu Nining tunjuk kembali siapa yang ingin melanjutkannya Bu. Nah, kira-kira seperti itulah permainan akan kita mainkan pada sore hari ini. Bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu semua bersedia? Ya, baik Bu ya, kita akan bermain permainan kata berkait. Oke Bu, bagaimana perasaannya setelah kita bermain kata berkait? Semuanya senang? Terhibur? Iya, pasti semuanya terhibur ya Ibu ya. Jadi di sini saya mengajak ibu-ibu untuk bermain, membuktikan bahwa dalam bermain itu kita bisa merasakan bahagia Bu. Begitu juga kepada anak-anak kita yang berusia
dini ketika bermain, mereka akan merasa bahagia sekali Bu dalam bermain. Namun akan lebih bahagia jika kita sebagai orang tua mendampinginya Bu. Dengan mendampingi anak-anak kita bermain itu merupakan memberikan satu perhatian yang sangat sederhana bagi anak-anak kita, dan manfaatnya juga akan lebih banyak ya ibu-ibu ya, kalau kita bisa bermain bersama dengan anak-anak kita. Karena anak-anak itu sendiri banyak bermain Bu dengan berbagai macam cara. Ada nggak pernah melihat anak itu bermain dokter-dokteran? Ataupun ada anak-anak itu yang bermain imajinasi Bu, seperti menyusun kotak-kotak segala macam? Pasti pernah kan Bu? Iya, benar sekali. Namun sebelum itu juga saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu di rumah pernah bermain bersama dengan anak-anaknya? Ayo, kalau pada diam nih. Pernah dengan Ibu Lisbeth pernah bermain dengan anak-anaknya? Oh, belum pernah. Pernah ya Bu ya? Oh, syukur. Ketika bermain itu ibu bermain apa ibu? Oh, bermain congkak. Iya, iya, iya. Benar-benar Ibu. Nah, dengan bermain Bu, kita memberikan kesempatan untuk belajar secara bertahap dan mengasah keterampilan mereka, berketerampilan hidup mereka yang akan berguna di kehidupan mereka yang akan datang. Ya kan ibu-ibu ya. Jadi kita jangan mengambil dari sisi negatifnya saja untuk bermain tersebut. Karena anak-anak usia dini itu Bu, salah satu cara belajarnya adalah dengan bermain. Dengan bermain, mereka bisa merasa bahagia, mereka bisa juga mengembangkan kreativitas mereka sendiri. Namun, Bu, juga perlu kita perhatikan dalam bermain itu, ataupun ketika kita membelikan suatu permainan kepada anak-anak tersebut, kita harus memberikan permainan yang memang sesuai dengan umurnya, ataupun permainan yang bisa mengembangkan kreativitas anak, Bu. Jangan kita memberikan permainan atau memberikan permainan yang berbahaya, yang tidak bermanfaat, atau tidak mengandung keuntungan sama sekali bagi anak-anak kita tersebut ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu apakah pernah memberikan suatu mainan kepada anak-anaknya? Ya, bagaimana dengan Ibu Suryani? Iya, pernah Bu ya. Ibu kemarin memberikan mainan apa Bu? Nah, ketika ibu memberikan mainan itu, apakah ibu melihat umur atau usia yang bisa menggunakan mainan tersebut Bu? Tidak Bu ya. Ya, kedepannya Bu coba diperhatikan, karena sekarang beberapa mainan itu selalu menyutakan cara penggunaannya ataupun usia berapa yang bisa menggunakannya. Dengan hal tersebut itu bisa membantu kita Bu. Jika kita memiliki anak yang tidak sesuai dengan mainan tersebut, sebaiknya tidak usah kita berikan mainan ya ibu-ibu ya. Nah kemudian yang berikutnya Ibu, bermain dengan anak-anak itu sendiri bisa kita gabungkan dengan kegiatan kita sehari-hari. Salah satunya dengan memasak Bu. Apakah ibu pernah mengajak anaknya untuk memasak? Anak usia dini Bu, bukan anak yang sudah remaja ya, anak usia dini. Belum pernah Bu ya. Iya, makanya ke depannya coba Bu, kita mencoba mengajak anak-anak kita untuk membantu kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Walaupun Bu, dalam prakteknya apa yang kita lakukan tidak akan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak kita. Bahkan mereka bisa saja menganggap kegiatan itu untuk bermain. Namun itu kita harus lebih sabar Bu menghadapi hal tersebut. Ya Bu ya, contohnya kalau kita ini masak nih, kita lihat anak kita, kebetulan kita punya anak gadis ya Bu, jangan anak laki, jangan diajak main masak-masak. Tapi ya nggak apa-apa sih, sekali-sekali kita ajak anak kita lelaki untuk memasak, mana tahu kedepannya bisa menjadi koki ya Bu ya. Iya betul, karena sekarang banyak koki-koki yang cowok ya Bu ya. Ya, kita mengajak ketika kita meminta sebuah alat yang memang bisa diambilnya atau dirahinya yang tidak membahayakan bagi anak tersebut. Salah satu contohnya Bu ya, untuk alat dapur kita bisa, tolong dong Nak, atau tolong Boru kalau untuk orang Batak ya, ambilkan bawang tersebut. Dia pasti akan bertanya, yang bawang yang mana ya Bu? Mana bawang Mak? Kan seperti itu kadang-kadang ya, kita tunjuk ini itu adalah bawang. Nah kemudian ketika dikasihkannya, berarti kan itu bisa menambah pengetahuan dia Bu. Dia bisa belajar bahwa mana bawang, mana bahan-bahan dapur yang lain. Dan itulah merupakan salah satu cara bermain kepada anak-anak melalui kegiatan kita sehari-hari Bu. Namun perlu diingat, kita harus lebih sabar, karena
ketika kita mengajak ibu-ibu, anak-anak untuk membantu kita dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari, maka akan lebih banyak kurang seriusnya Bu ya daripada seriusnya. Benar tidak? Iya, pasti benar kan, pasti ibu-ibu pernah mengalami hal tersebut. Namun kita harus lebih sabar untuk menghadapi hal tersebut ibu-ibu ya. Bisa Ibu? Bisa dipahami semua ya? Iya, benar Bu. Karena dalam masa usia dini, anak-anak akan lebih banyak bermain Bu. Karena bermain itu merasa membuat mereka bahagia gitu. Makanya kita juga selaku orang tua harus bisa meluangkan waktu kita untuk bermain bersama anak-anak kita Bu. Karena terkadang ya, terus terang, bisa kalau kita lihat banyak orang tua Bu yang menganggap bermain bersama anak itu adalah menghabiskan waktu. Benar tidak? Aku lagi sibuk, ngapain main-main? Atau ketika anak emang, Pak yuk kita main sepak bola yuk gitu, kepada orang tuanya atau pada bapak-bapaknya. Ada beberapa bapak, ntar dulu anak, bapak lagi capek, main sendiri dulu ya. Benar kan Bu? Pernah mengalami seperti itu kan? Nah, namun kita harus menyadari Bu, ketika kita ikut bermain kepada anak-anak, maka anak-anak itu akan merasa bahagia dan merasa diperhatikan, dan itu merupakan contoh perhatian yang paling sederhana yang bisa kita berikan kepada anak-anak Bu, dan itu akan memberikan manfaat yang lebih ketika kita bisa bermain bersama anak kita ya Ibu ya. Bagaimana Ibu Lisbeth ya kan? Benar tidak? Nah, kedepannya kita juga harus meluangkan waktu kita Bu kepada anak kita. Nah, ketika kita bersama dengan anak-anak kita, tidak hanya raga kita yang bersama mereka Ibu, tidak hanya tubuh kita, tapi jiwa kita juga harus bersama mereka. Kita harus bisa bermain bersama anak-anak. Nah, di sini bisa kita lihat Bu, dari permainan itu sendiri bermanfaat. Bermain bagi anak itu banyak Bu ya. Salah satunya untuk dari segi fisiknya. Dari segi fisiknya bisa kita lihat bahwa manfaat bermain anak-anak itu mengasah kemampuan fisik anak Bu. Ya, anak-anak bisa menjadi membuat dia lebih sehat. Itu untuk dari fisik. Dari segi emosinya, seperti yang saya katakan tadi, anak-anak bisa merasa bahagia, kemudian belajar untuk mengekspresikan perasaan, kemudian meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Dari segi cara berpikirnya, bisa memberikan pengetahuan baru, belajar menyelesaikan permasalahan, kemudian belajar membuat keputusan, belajar mengembangkan kreativitas anak. Dan dari segi sosialnya, anak-anak bisa kita berikan kesempatan mencoba hal baru agar mampu menyelesaikan diri dalam masyarakat setelah dia beranjak dewasa nanti tentu Ibu ya. Kemudian dari segi bahasa, bisa mengembangkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi terhadap anak kita. Jadi itu merupakan Bu manfaat bermain bagi anak-anak. Jadi kita jangan beranggapan bahwa bermain itu terkadang merugikan anak-anak. Karena untuk anak-anak usia dini, bermain adalah salah satu cara yang terbaik untuk belajar sehingga mereka bisa berbahagia. Namun di balik semua itu Ibu, kita juga sebagai orang tua harus bisa meluangkan waktu kita bermain kepada anak-anak sehingga anak-anak itu merasa bahagia dan manfaatnya lebih banyak yang bisa kita berikan kepada anak-anak ketika kita bisa bermain bersama mereka. Bagaimana Ibu-ibu? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Ibu Nining, Ibu Susi, bagaimana Bu Susi? Bisa dimengerti ya Bu ya? Ya mudah-mudahan kedepannya ibu-ibu bisa mempunyai waktu yang lebih untuk bermain bersama anak-anak, namun juga bisa memanfaatkan kegiatan sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai bapak, sebagai ibu untuk bermain bersama anak-anak, namun dengan memperhatikan mana yang aman dan mana yang berbahaya bagi anak-anak kita. Oke Ibu, kalau memang sampai di sini tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut kepada poin yang kedua Bu. Namun, nah ini enak nih. Sebelum kita melanjutkan ke poin kedua Ibu, saya lihat ini kayaknya sudah pada rada-rada bosan atau pada mengantuk Ibu ya. Ya bagaimana kalau kita segarkan kembali suasana Bu? Kita bernyanyi ya Bu ya. Ibu-ibu pernah mendengar lagu Topi Saya Bundar? Oh, sudah pasti pernah ya Bu ya. Ya kita bernyanyi Topi Saya Bundar, namun ibu-ibu harus melihat gerakan yang saya lakukan. Kalau saya lakukan seperti ini, berarti itu menyatakan topi. Kalau saya mengatakan begini, itu berarti menyatakan saya.
Dan kalau ini menyatakan begini, itu berarti menyatakan bundar. Iya, benar sekali Bu ya. Jadi tolong diperhatikan gerakan yang saya lakukan Bu ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 kita bernyanyi. Topi saya bundar, bundar, topi. Iya, iya, diperhatikan Bu gerakan apa yang saya lakukan ya. Iya. Oke ibu-ibu, bagaimana, sudah mulai segar kembali? Iya, mungkin sudah mulai segar kembali agar kita bisa memasuki tahap kita berikutnya Bu. Dan saya sengaja memilih lagu tersebut untuk kita dapat menyanyikan bersama-sama Ibu, supaya mengingatkan Ibu bahwa hal yang akan kita bahas pada saat ini adalah meningkatkan kemampuan berbahasa bagi anak kita, baik secara lisan maupun secara non lisan ya ibu-ibu ya. Nah, ketika saya menunjukkan bahwa ini dengan gerakan seperti itu menyatakan bahwa topi. Begitu juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita ibu, agar mereka memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Karena dengan memiliki kemampuan berbahasa yang baik Bu, itu merupakan salah satu kunci bisa membuat anak kita menjadi sukses di dalam belajar atau dalam kehidupan yang akan datang. Dan perlu kita sadari Bu, bahwa kemampuan bahasa daripada anak kita sendiri itu bisa kita latih semenjak di dalam kandungan ya Bu ya. Ketika kita hamil, kita bisa menyapanya, dan itu pasti akan bereaksi terhadap calon bayi kita atau terhadap janin yang ada dengan melakukan gerakan Bu. Nah, ketika juga mereka lahir, ya kan, lahir mereka belajar bicara baba baba mama mama mama, ya kan, seperti itu kan ibu-ibu ya, benar tidak Bu? Iya. Oh ibu, oh ya, cucunya seperti itu ya. Iya. Nah, jadi ibu Susi sudah memiliki cucu dan pasti seperti itu mengalami Bu ya. Dan suatu kebahagiaan tersendiri Bu, terkadang ya, ibu pernah merasakan tidak ketika anak kita yang baru lahir ataupun belajar bicara itu bisa menyebutkan kata mama gitu, ataupun kata ayah, ataupun kata bapak kan gitu. Ya kalau misalnya kata inang itu pasti belakangan, bahasa Batak soalnya Bu, atau bahasa daerah ya kan. Itu pasti belakangan, setelah mereka bisa berbahasa dengan yang baik baru mereka akan mengerti bahasa daerah yang pastinya mama, bapak, ibu kan gitu, abang. Itu yang mungkin bisa diucapkan mereka ketika mereka sudah pandai berbahasa atau berbicara dengan baik ibu. Nah, ibu-ibu juga perlu kita ingat, untuk meningkatkan kemampuan seorang anak dalam berbahasa itu beberapa hal ada yang perlu kita lakukan Bu ya. Ada yang perlu beberapa hal yang kita lakukan. Salah satu halnya adalah berbicaralah. Kita harus lebih sering-sering berbicara kepada anak kita dalam usia dini, sehingga mereka mengerti, mereka memiliki kosakata atau pengetahuan kata-kata yang baru setiap saatnya. Coba kita luangkan waktu kita untuk berbicara sebisa mungkin, sesering mungkin kepada anak-anak kita ya Bu. Jadi mereka bisa juga menghafal, menambah kosakata mereka yang baru. Itu poin yang pertama Bu. Poin yang kedua, kita bisa melakukan bercerita. Lewat bercerita kita bisa melatih kemampuan berbahasa anak-anak kita Bu ya. Bercerita itu juga bisa saja tidak dengan membaca buku ya kan, karena terkadang kita juga sendiri, mohon maaf ya Bu Ibu, ada juga yang kurang paham untuk bercerita ya, atau kurang pandai membaca gitu kan, ada Bu, dalam arti kata bahasa buta huruf gitu ya. Kalau kita nggak bisa untuk membacakannya Bu, kita bisa bercerita. Misalnya nih ada satu kejadian yang baru kita lihat bersama dengan anak-anak, kita bisa bercerita apa maksudnya dan bagaimana hal itu terjadi. Mungkin hal tersebut bisa juga membantu daya ingat ataupun melatih kemampuan berbahasa dari anak kita tersendiri Bu ya Bu ya. Jadi kita nggak usah malu kalau dalam arti kata kita kurang lancar membaca atau dalam arti kata buta huruf. Kita bisa bercerita juga dengan apa yang terjadi, yang kita lihat bersama, ataupun ketika anak kita pulang kita menanyakan pengalaman mereka.
apa yang mereka alami dari sekolah kan gitu. Itu juga bisa menambah atau meningkatkan cara mereka untuk berbahasa. Dengan berbahasa yang baik kan komunikasi mereka bisa juga lancar dengan orang-orang di sekitarnya ataupun kepada kita sendiri. Begitu juga ibu, poin yang ketiga bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak itu dengan bernyanyi atau membacakan puisi atau pantun. Ya. Nah, ibu itu langsung senyum-senyum. Kenapa, Bu? Oh gitu, ibu bersiul saja sumbang ya. Nggak usah malu, Bu. Ya walaupun seperti saya sendiri suara saya kurang bagus, dan namun kita coba, Bu, untuk bernyanyi, menghibur anak-anak kita, bernyanyi bersama-sama ya, ataupun membaca pantun kan gitu kan. Dengan hal tersebut maka anak-anak kita juga akan terbiasa, Bu, mendengar kata-kata yang baru, huruf-huruf yang baru, kan seperti itu. Jadi mereka juga bisa bernyanyi dan mudah-mudahan mereka bisa menjadi penyanyi tentunya. Iya benar sekali, Bu ya. Kita kan nggak tahu ya, Bu ya. Dengan melatih mereka bernyanyi juga mereka bisa memiliki kosakata atau bisa menimbulkan jiwa seni dalam mereka. Itu juga suatu pengetahuan yang baru bagi anak-anak nantinya. Nah, bisa juga Ibu dalam kegiatan kita sehari-hari ketika kita bersama dengan anak-anak, ya kan? Kita menunjukkan hal-hal yang ada di sekitar kita dengan mengatakan ini apa gitu loh. Ini warna apa ya, Nak? Oh, ini warna biru ya, Nak. Nah, itu anak-anak akan pasti merekam, Bu, gitu loh. Jadi mereka bisa mengetahui kan gitu, atau menghitung jumlah mobil ataupun kendaraan yang ketika kita lewat ada di depan kita gitu loh ketika bersama dengan anak. Maka itu akan meningkatkan kemampuan matematisnya secara otomatis gitu loh, Bu. Bisa, Bu? Ya. Jadi perlu diingat di dalam meningkatkan kemampuan berbahasa anak kita itu ada beberapa poin yang harus kita lakukan, Bu. Yang pertama, kita berbicaralah sesering mungkin kepada anak-anak kita. Yang kedua, kita bercerita kepada anak-anak kita. Ya, bisa bercerita membacakan dongeng, bisa bercerita menceritakan suatu kejadian atau pengalaman. Kemudian berikutnya kita bernyanyi atau berpantun, Bu, kepada anak-anak kita sehingga menambah kosakata bagi mereka. Oke, Bu. Nah, yang terakhir kali menunjukkan dan menyebutkan nama benda-benda di sekitar kita, Bu. Ya. Dalam hal contohnya, contoh terdekat aja gitu loh. Ada gelas, kita, ini apa ya, Nak? Oh, mereka kan, oh ini gelas gitu kita tunjukkan. Jadi mereka akan merekamnya, Bu, dan mengingatnya sehingga menambah kosakata yang baru pada mereka. Ataupun coba ya, Nak, kita hitung berapa banyak gelas ini ataupun berapa banyak sendok ini gitu ketika kita sama-sama nih melakukan kegiatan kita sehari-hari bersama anak-anak kita. Maka itu juga bisa meningkatkan kemampuan berbahasa mereka, bahkan kemampuan matematis bagi anak kita sendiri, Bu. Dan juga ada, Bu, satu kebiasaan terkadang bagi kita ketika kita melatih anak-anak kita dengan kebiasaan yang buruk. Ya kan? Pernah nggak ibu-ibu mengatakan, demam buru? Ya kan? Damatan. Jadi, kita seperti membuat cadel ya, biasanya cadel atau celat gitu kan, Bu. Itu juga harus kita waspadai, Bu, gitu. Ya, benar, harus kita waspada karena yang kita khawatirkan anak tersebut akan menjadi terbiasa menyebutkan seperti itu gitu loh. Jadi ya kalau bisa kita berbicara dengan anak kita ya sewajarnya dengan bahasa sehari-hari gitu loh. Udah makan gitu loh. Ya kan? Namun setelah dia beranjak dan mulai banyak bahkan bisa bicara lancar, baru, Bu, kita latih lagi mereka dengan menggunakan bahasa daerah kita. Kita itu juga harus kita jaga karena supaya melestarikan budaya kita, ibu-ibu ya, dengan berbahasa daerah. Karena juga kadang kebiasaan kita di rumah ya, terutama orang kita Batak sih saya sebut, Bu, itu dalam menyuruh anaknya ketika sudah mulai mengenal atau berbicara yang bagus itu ya berbahasa daerah gitu. Jadi mereka terlatih untuk bahasa daerah dan itu juga berguna untuk melestarikan kebudayaan kita. Oke, ibu-ibu, bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, super sekali, Bu. Semuanya pada paham ya. Oke, untuk itu saya berikan Ibu kepada ibu-ibu itu tepuk pintar. Bagaimana? Masih ingat tepuk pintar, Bu?
Siap, kita gunakan dalam hitungan ketiga, Bu. Kita mulai tepuk pintar kita ya, Bu ya. Oke. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Pintar. Oke, ibu-ibu, terima kasih semuanya. Namun ibu, tadi sudah kita awali dengan doa, maka pertemuan ini juga akan kita akhir dengan doa, ibu ya, sebagai ucapan syukur kita bahwa pertemuan kita ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk menutup doa kita ini, saya minta kesediaan kepada Ibu Susi ya, Bu ya. Silakan, Bu, dipimpin doa kita. Ya, terima kasih kepada Ibu Susi. Nah, ibu-ibu, pertemuan kita sudah berakhir. Namun untuk minggu depannya di mana kita buat, Bu? Di rumah siapa yang bersedia? Oh, di rumah Ibu Ketua Kelompok ya, Ibu Jaima ya. Oke, baik, Bu. Bulan depan kita akan melakukan minggu depan akan kita lakukan pertemuan kelompok kita pada waktu jam yang sama ya, Bu ya. Jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat di rumah Ibu Jaima. Pada tahu semua ibu rumah-rumah Ibu Jaima kan, Ibu ya? Oke, Bu, di akhir kata saya ucapkan kepada ibu-ibu keluarga penerima manfaat dan Ibu Ketua Kelompok yang hadir di sini, burung irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wassalam.